Perkenalkan, nama saya Job Sitopu dari Rubah 7, dan saya di sini akan membuat perubahan atau menunjukkan perubahan dari adanya akibat globalisasi dan digitalisasi pada bidang pembayaran. Oke, tujuan pada video ini dibuat yaitu untuk memberitahu para penonton itu dampak positif dan dampak negatif dari adanya globalisasi dan digitalisasi pada bidang pembayaran. Nah, jadi kan kita lihat kalau misalnya di mana memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing itu dari sosial dulu, teman-teman. Di mana dari sosial ini memiliki kesamaan yaitu seperti faktor pendukung demografi. Jadi demografi ini jumlah penduduk, usia kelamin yang berbeda-beda, tentu kebutuhannya dan konsumen di pasar ini juga berbeda-beda, teman-teman. Status sosial juga menentukan di mana kebutuhan antara perempuan dan laki-laki ini juga menentukan untuk kebutuhan barang-barang yang akan disiapkan. Edukasi, tingkat pendidikan, juga pengetahuan akan sesuatu barang ini juga memberikan pemahaman untuk pembelian suatu barang juga, teman-teman. Nah, itu kita lihat ke karakteristik ekonomi. Di sini kita melihat kalau pendapatan juga mempengaruhi, teman-teman, dimana jika pendapatan kita semakin naik tentu akan semakin besar penggunaan terhadap barang tersebut. Tingkat pengangguran juga mempengaruhi daya beli, di mana pengangguran juga memberikan dampak beban yaitu terhadap ekonomi di pasar. Terus kondisi ekonomi umum. Jadi kondisi ekonomi umum ini seperti inflasi, resesi, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pada konsumen yaitu untuk membeli apa tidak. Nah, itu lanjut karakteristik budaya. Nilai dan kepercayaan juga mempengaruhi preferensi produk untuk membelikan suatu produk seperti dikonsumsi, dan ini juga harus membutuhkan yaitu bahasa dan komunikasi yang bisa dibilang menjadi sebuah daya tarik untuk seseorang bisa membeli suatu barang karena sesuatu hal, yaitu bisa kesamaan bahasa. Namun juga bisa kita lihat tradisi dan adat istiadat ini juga bisa mendukung salah satu faktor untuk terjadinya faktor yang kayak wow banget. Contohnya kayak misalnya kita festival, perayaan, kebiasaan lokal ini juga mempengaruhi, teman-teman. Permintaan produk tersebut akan semakin sangat meningkat. Nah, di sini kami mengambil gambar yaitu gambar pasar, teman-teman, di mana pasar ini letaknya di kota wisata. Kota wisata ini juga menunjukkan bahwa adanya akibat pasar modern ini merupakan dia dibilang, jika kita melihat kalau pembayaran yang dulu itu menggunakan uang cash, sekarang memang bukan hanya sebagian kecil namun sudah sebagian besar penggunaan uang cash itu sudah mulai dihilangkan dan beralih mengganti yaitu kebiasaan untuk membayar uang secara non cash. Di sini saya mengambil data yaitu saya mensampel dari orang-orang berada di sekitar di sana, yaitu penjual, pedagang, dan pembeli. Di sana saya mengambil sampel yaitu sekitar 15 orang, yaitu terdiri dari penjual, pembeli, dan penduduk lokal di sana. Sekitar 85% mereka mengatakan mereka ada terbantu dengan adanya yaitu penggunaan media atau penggunaan non cash, itu difaktorin dengan adanya faktor digitalisasi dan globalisasi. Namun hal itu juga bisa memberikan dampak positif dan bisa saja memberikan dampak negatif. Nah, di sini kita masuk ke dalam dampak negatif, teman-teman. Di sini kita mulai dari dampak positif. Jadi, yang pertama itu efisiensi dan kemudahan. Tentu jika kita membayar atau membeli suatu barang menggunakan yaitu uang non cash, di mana sangat lebih cepat pembayarannya. Kita hanya perlu men-scan dan itu sudah sangat cepat dibandingkan dengan kita harus membayar uang cash, menyiapkan segala macam. Terus yang kedua, keamanan. Resiko pengurangan pencuri itu sangat minim, dimana orang-orang tidak bisa mencuri, teman-teman, karena uang yang kita pegang itu kan nggak nyata, teman-teman. Nah, kalau itu sudah bisa mengurangi itu ada pencurian. Terus yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Itu mempermudah pengelolaan, di mana kita bisa mencatat, mengevaluasi pengeluaran yang kita butuhkan, dan kita bisa meng-cut itu hal-hal yang tidak kita perlu. Oke, kita masuk ke dalam dampak negatif, teman-teman.
Yang pertama yaitu adalah keamanan dan privasi, di mana risiko cybersecurity ini sudah marak lah teman-teman. Banyak orang-orang yang menggunakan untuk media digitalisasi ini, sudah banyak yang sudah terhack oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Terus ketergantungan teknologi, banyak orang-orang yang sudah selalu mengandalkan teknologi untuk dalam pengaplikasian kehidupannya. Hal ini juga memberikan dampak negatif, yaitu bisa saja pola pikir manusia yang sudah mulai menurun. Biaya transaksi, dimana jika kita melihat biaya transaksi untuk membayar sesuatu akan dikenakan pajak atau akan dikenakan biaya admin. Hal ini juga memberikan biaya lebih bagi para konsumen yang membeli barang-barang dari produsen gitu teman-teman. Hal ini juga memberikan dampak positif dan negatif, yang dimana kita harus bisa memilah atau bisa memilih dampak positifnya dan menghilangkan dampak negatifnya untuk kehidupan selanjutnya. Nah, kita tadi kan udah menjelaskan tentang dampak dan positif dan negatif. Kita masuk ke dalam saran untuk mengatasi tantangan atau memanfaatkan peluang. Nah, dimana tantangan-tantangan tadi itu merupakan sebuah hambatan bagi kita untuk menjadi lebih lagi teman-teman. Dimana jika tantangan-tantangan tersebut adalah yang satu, mengatasi tantangan, yaitu satunya itu adalah ketergantungan teknologi, dimana kita harus bisa memilah, kita harus bisa mengatur pola mindset yang kita harus tanamkan. Tanamkan ini seperti jika kita menggunakan teknologi, kita tidak boleh ketergantungan, dan kita tidak boleh hanya asal menggunakan teknologi tersebut kita pindahkan, namun kita harus bisa memikir, kita harus bisa mengolah, dan kita hanya bisa menyempurnakan menggunakan adanya teknologi. Hal ini juga bisa membantu, bukan membuat kita semakin lebih di bawah dan kita diperbudak oleh teknologi. Terus memanfaatkan peluang, tentu dengan adanya akibat digitalisasi dan globalisasi ini mempermudah kita untuk berbicara dengan seluruh orang di Indonesia ini. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun bisa. Dengan adanya tadi pasar modern, ini bisa mempermudah atau bisa mempercepat perputaran barang. Orang-orang yang tidak tahu ada pasar ini bisa memberikan, kayak bisa mengetahui, wow, ada pasar nih, aku mau dong gitu. Jadi ibaratnya orang-orang yang tidak pernah ke pasar ini bisa membeli dari media digital. Nah, hal itu bisa dikembangkan dengan cara banyak akses-akses atau penjualan-penjualan media sosial yang harus digunakan. Dan menurut saya penggunaan digitalisasi ini sudah tidak bisa diatur lagi, dan kita yang hanya bisa mengatur dan kita yang hanya bisa mempergunakan media digital tersebut teman-teman. Nah, jadi menurut saya adalah media digitalisasi dan akibat dari globalisasi merupakan dampak yang bisa saya bilang lebih dari positif teman-teman. Bagaimana cara kita bisa mengatur, bagaimana cara kita bisa menggunakannya, hal ini tentu bakal sangat berguna, bakal sangat baik jika kita menggunakan dengan baik. Namun jika dibandingkan dengan dulu itu ibaratnya sangat lambat dan penggunaan itu masih bersifat lama. Dengan adanya akibat globalisasi ini mempercepat, mempermudah, dan segala hal sangat cepat jika kita menggunakan teknologi. Jadi sekian dan terima kasih.